Motor milik tamu yang sedang menginap di rumah Saibah di Desa Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Jumat dini hari raib digasak pencuri. Korban bernama Yusuf Sopian, warga Lampung Tengah. Pencurian motor yang diparkir di ruang tengah itu diketahui pagi hari. Pencuri yang diduga lebih dari satu orang masuk dengan cara mencongkel jendela bagian depan. Yusuf saat itu sedang menginap di rumah Saibah yang merupakan orang tua angkatnya. Motor itu diduga dibawa kabur melalui pintu belakang yang sudah terbuka. Kejadian sekitar jam 2:30, motornya Vixen R 2017 warna merah sama hitam. Terus masuk itu bobol jendela, akses keluar lagi lewat pintu. Ketahuan hilangnya jam berapa, Mas? Ketahuan hilangnya jam 3:30. Polisi yang mendapat laporan langsung menggelar olah TKP dan mencari keterangan saksi. Pemilik motor meminta polisi segera menemukan pencurinya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Polisi Lalu Lintas Polres Lampung Tengah Minggu pagi menggelar operasi keselamatan Krakatau 2022 di sejumlah titik. Salah satunya di Jalan Lintas Sumatera Gunung Sugi. Polisi memberikan hadiah helm bagi pengendara motor yang tertib berlalu lintas dan memakai masker. Polisi menyediakan 50 helm dan beras bagi tukang beca di sekitaran Pasar Bandar Jaya. Ini berkaitan dengan operasi keselamatan Krakatau tahun 2022. Kita melakukan operasi bagi-bagi helm dan masker berkaitan dengan situasi saat ini pandemi COVID-19. Maka kami dari jajaran kepolisian menggunakan asas ultimum remedium, di mana penegakan hukum adalah upaya paling akhir. Jadi lebih kepada himbauan, lebih daripada menjaga ketertiban. Terima kasih banyak, Mas, bantuannya. Terus Keselamatan kerjanya. Ya, semoga apa yang dikatakan oleh pemerintah sukses. kita tadi bawa surat-suratnya komplit nggak nih? Komplit, Pak. Komplit. Makanya kita dapat helm ya? Ya. Operasi Keselamatan Krakatau 2022 digelar mulai 1 hingga 14 Maret 2022. Polisi lebih mengedepankan sosialisasi tertib berlalu lintas dan protokol kesehatan. Pemberian sanksi hanya untuk pelanggaran kategori berat seperti pengemudi motor berbonceng 3 orang, tidak menggunakan helm, dan mobil bermuatan melebihi kapasitas. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Yas'alunaka 'anil anfal. Yuk kirimkan video Muslim Junior membaca Al-Quran untuk mengikuti lomba Qori Qoria Cilik Indonesia di Ajwa TV dengan ketentuan sebagai berikut. Ayo buruan mendaftar di Qori Qoria Cilik Indonesia. 21.000 siswa bersaing untuk menjadi mahasiswa baru di Universitas Lampung atau Unila pada tahun akademik 2022-2023. Menurut panitia seleksi, puluhan ribu calon mahasiswa baru itu terdata hingga hari terakhir pendaftaran SNMPTN pada akhir Februari lalu. Sementara hasil ujian SNMPTN akan diumumkan pada 9 Maret 2022. Pendaftar pada 2022 meningkat 2.000 orang dari tahun sebelumnya. Sementara Fakultas Kedokteran serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi fakultas yang paling banyak diminati. Total daya tampung itu 11.075, di mana SNMPTN-nya itu 3.063, SBMPTN-nya 5.729, sedangkan mandirinya 2.283. Untuk 21
1.000 tadi itu akan memperebutkan 3.000 kursi di Unila sendiri. Pada tahun akademik 2022-2023, Unila menyediakan kuota mahasiswa baru 13.000 orang. Jalur SNMPTN memiliki kuota sekitar 3.000 mahasiswa dan sisanya untuk jalur SBMPTN dan Mandiri. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang balita berusia 2 tahun bernama Hanifah, anak dari pasangan Turiono dan Sri Utami, mengalami lumpuh sejak lahir. Hanifah tidak dibawa ke rumah sakit karena keterbatasan ekonomi orang tuanya yang bekerja sebagai buruh tani. Hanifah kini hanya dirawat di rumahnya di Desa Kanoman, Kecamatan Semaka, Tanggamus. Menurut orang tuanya, tahun ini seharusnya Hanifah sudah bisa ditangani secara medis. Tim medis menyatakan penanganan Hanifah baru bisa dilakukan saat berumur 2 tahun. Dokter menyarankan Hanifah berobat di rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya di Jakarta. Udah sih dulu waktu 3 hari itu ke Islam. Katanya nanti kalau udah umur 2 tahun suruh bawa ke Jakarta. Mau dibawa ke Jakarta sama ibu? Ya pinginnya sih Pak, tapi kan nggak ada dana buat ke sana. Pemerintah Kecamatan dan Polres Tanggamus Kamis siang menjenguk Hanifah. Selain memberikan bantuan uang untuk meringankan beban keluarga, mereka juga akan membantu memfasilitasi pengobatan Hanifah. Ini salah satu warga di Kecamatan Semaka ini yang anaknya mengalami kelumpuhan semenjak lahir. Kemudian kemarin diangkat beritanya oleh teman-teman media sehingga kami memonitor dan pada saat ini kami memberikan bantuan dan memfasilitasi bersama aparat PEKON dan Kapolsek Semaka untuk memberikan bantuan pengobatan ke rumah sakit. Turiono dan Sri Utami optimis putrinya bisa sembuh. Ia berharap ada bantuan dari pemerintah dan dermawan untuk membantu biaya pengobatan putrinya. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.